Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi kali ini kita ngecek-ngecek aja, kita review kembali bagaimana ketika kita akan melakukan sebuah penyambungan ataupun pengembangan dari suatu jenis, yang mana jenis ini bisa kita sesuaikan dengan MDPL kita masing-masing. MDPL itu sebuah kepanjangan dari meter dari permukaan laut, artinya ketinggian kita di kebun kita maksudnya. Itu bisa kita ukur dengan mendownload di Play Store, yaitu altimeter ataupun yang lainnya. Banyak aplikasi yang bisa mengukur ketinggian tersebut. Untuk mengukur ketinggian itu ya perlu aplikasi satu, dan untuk mengembangkan satu jenis itu perlu kita teliti terlebih dahulu, yang mana jenis itu bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang dengan sempurna kalau memang jenisnya itu bagus, seperti itu. Tetapi kesemuanya, kalau bagi kami pribadi, tidak ada jenis yang tidak bagus sebenarnya. Bagus semua jenis, tergantung dari bagaimana kita merawat kopi, bagaimana kita memahami karakter dari jenis yang akan kita kembangkan, klon yang kita kembangkan di kebun kita. Satu contoh di kebun kami ini ketinggiannya itu 500 sampai 600 mdpl dari permukaan laut. Ketinggiannya di kisaran 500 sampai 600 mdpl-nya. Yang kita kembangkan di kebun kita itu multi klon sebenarnya. Banyak jenis yang kita kembangkan, kurang lebih 20 jenis. Tetapi yang 80% yang kami kembangkan itu jenis seperti ini, hikmah yang kami kembangkan, teman-teman. Jadi jenis yang seperti ini yang selalu kami kembangkan di kebun kita. Nah, seperti ini sekarang buahnya. Dan ini pun belum kami lakukan pemupukan. Jenis buahnya seperti ini, masih kecil-kecil. Terus sekarang pertanyaannya, mampukah jenis seperti ini berkembang dengan baik di ketinggian 1000 ke atas? Banyak yang bertanya-tanya hal-hal seperti ini. Dan ada satu konten kreator yang pernah saya temukan, nggak sengaja lewat di beranda kami, nggak sengaja saya lihat di YouTube itu, bahwasanya jenis ini tidak mampu berproduksi dengan baik ketika ada di ketinggian 1000 ke atas. Itu hanyalah mitos belaka sebenarnya. Betul, mitos. Dan biasanya orang yang beranggapan seperti itu belum pernah mencoba dan sudah mempunyai suatu kesimpulan bahwasanya jenisnya itu jelek di ketinggian 1000 ke atas. Oh, tidak seperti itu. Perlu kita testimoni, perlu kita buktikan terlebih dahulu. Kalau jenengan itu mau melihat testimoni dari jenis ini yang ada di ketinggian 1000 ke atas, sampean bisa kunjungi di kebunnya Mas Johar Mansah di Gunung Megang di Tanggamus. Itu kisaran 1300, kalau tidak salah seperti itu ketinggiannya. Kalau masih kurang tinggi, sampean bisa kunjungi di kebunnya Mas Yahya di Gunung Pesagi, itu 2000 ke atas mdpl-nya. Dan kedua-duanya itu kebunnya wow, memang luar biasa. Jenis ini yang kami kirim waktu itu. Sampean bisa lihat di beranda beliau, di Mas Johar Mansah maupun di Mas Yahya, kebunnya seperti apa di ketinggian 1000 ke atas, bahkan di 2000 ke atas. Jadi kesimpulannya, jangan beranggapan terlebih dahulu, jangan kita mempunyai suatu anggapan bahwasanya jenis ini jelek di ketinggian 1000, tidak. Perlu kita pahami terlebih dahulu, memahami suatu jenis, memahami suatu karakter kopi itu tidak cukup dengan kita teliti 1 tahun bisa kita simpulkan bahwasanya jenis ini jelek. Tidak. Kita teliti terlebih dahulu 2 tahun ataupun 3 tahun kemudian dari awal penyambungan, maka dia akan ketemu seperti apa aslinya, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru kita mengambil suatu kesimpulan seperti itu, karena jenis ini terkadang ada satu jenis itu yang memang gak bagus di B1, tetapi ketika B2 dia full, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah order ke kami maupun ke teman-teman yang lain yang ada di Jember, yang
mengembangkan jenis ini. Tidak perlu khawatir, tidak perlu tidak perlu ragu bahwasanya jenis ini ketika ada di 1000 ke atas itu tidak berkembang dengan baik. Sampean bisa lihat di kebun teman-teman yang barusan kami sebutkan itu, ada di kebunnya Mas Johar Mansa, ada di kebunnya Mas Yahya yang 2200 kisaran itu di lereng Gunung Pesagi itu. 2 tahun yang lalu kami kirimkan entresnya dan sekarang sudah berkembang dengan baik di situ. Nih, sekarang keadaannya seperti ini. Hikmah seperti ini, teman-teman. Kalau masalah bahan yang seperti ini, yang full tunas raja ini, tidak usah khawatir. Ini pun hikmah semua. Rata-rata punya kami ini hikmah semua, teman-teman. Dan yang ada di bawah pun seperti ini. Ini ada di bawah. Maksudnya ketutup dengan yang lain. Nih, ini yang di atas. Di atas seperti ini, yang di bawah ini. Alhamdulillah masih jadi. Nih, udah B3 nih, teman-teman. Kalau mau kita hitung dompolan ini di atas 100 sebenarnya. Saya yakin meskipun nggak pernah saya lakukan penghitungan di satu jenis itu dalam satu tunas raja tembus di atas 100, nggak pernah saya melakukan hal seperti itu. Tapi saya yakin yang seperti ini, B3 ini bisa tembus di atasnya 100 dompol nantinya. Aduh, kita bisa review dari atas. Aduh, teman-teman, rumputnya serut nih ketika ada di atas nih, full raja ini. Ini pun B3 juga sudah seperti ini B3. Nanti kalau sudah besar bijinya baru kelihatan jos gandos biasanya. Ini B2 seperti ini. Ini pun B2. Seperti inilah karakternya. Jadi full raja, terus bertangkai agak panjang. Ini karakter dari hikmah seperti ini. Jadi kalau kami menyimpulkan bahwasanya jenis ini ataupun jenis yang lainnya semuanya bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Tergantung dari perawatan kita. Bagaimana kita memahami suatu jenis yang akan kita kembangkan. Kalau jenis ini di MDPL 1000 ke atas nggak bagus, berarti bukan jenisnya yang nggak bagus. Karakter kita belum memahami jenis ini. Belum sepenuhnya kita memahami jenis yang seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengembangkan jenis ini, pahami terlebih dahulu karakternya, dirawat dengan maksimal, maka hasilnya akan maksimal pula nantinya. Sebagus apapun jenisnya yang kita kembangkan, kalau perawatannya cuma asal-asalan, maka jauh dari harapan kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.